Pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita lanjut materi matematika wajib kita, tetap mengenai fungsi, tapi hari ini kita akan melanjutkan mengenai komposisi fungsi. Nah, komposisi fungsi itu adalah penggabungan operasi dua fungsi atau lebih fx, gx, hx, sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Nah, komposisi fungsi dinotasikan dengan tanda seperti ini ya, atau dibaca dengan bundaran. Nah, aturan komposisi fungsi itu, misalnya nanti kamu ketemunya f bundaran gx, berarti itu artinya si gx ini kamu substitusi ke fungsi si fx, jadi dia ditulis dengan f gx. Maksudnya si gx itu kamu substitusi ke dalam si fungsi f gitu ya. Kemudian kalau ada nanti g bundaran fx, berarti itu artinya si fungsi fx kamu substitusi ke g, dia jadinya g f x gitu ya. Nah, komposisi itu dia nggak cuman berlaku untuk dua fungsi saja, untuk tiga fungsi pun dia berlaku. Misalnya h bundaran g bundaran fx, berarti pertama si fx kamu masukkan dulu ke g. Nah, setelah kamu masukkan ke g, kamu masukkanlah ke h. Nah, jadi saya buat h g f x, itu dia ya aturannya. Dari belakang dulu, si fx kamu masukkan dulu ke g, setelah dari g baru masukkan ke h, seperti itu aturan untuk komposisi fungsi. Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke dalam contoh. Ini saya menyajikan tiga fungsi, ada fx, gx, sama hx. Nah, yang pertama saya menanyakan tentukan f bundaran gx. Nah, kalau misalnya seperti ini soalnya, berarti kan ini artinya si gx itu dimasukkan ke f ya, berarti f gx. Nah, jadi f gx kita apa? Min 2x tambah 10. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan udah paham ya, berarti nanti min 2x tambah 10 itu kita substitusikan sebagai x di f ya kan. Nah, f kita kan 3x kurang 4, berarti kita buatlah ini f-nya 3. Nah, sini kan awalnya x, x-nya kita sekarang itu siapa? Ini min 2x ditambah 10 kemudian dikurang 4. Nah, kita selesaikan aja. 3 itu kita kalikan ke dalam, jadi min 6x tambah 30 dikurang sama 4. Jadinya min 6x ditambah 26. Seperti itu dia. Oke. Kemudian yang B, kalau nanti ditanya G bundaran fx, berarti itu artinya G fx ya kan. Nah, berarti G fx itu apa? 3x kurang 4. Nah, berarti 3x kurang 4 ini nanti sebagai x untuk si G, ya kan? Si G kita adalah min 2x tambah 10. Berarti jadinya min 2, x-nya berubah jadi 3x dikurangkan 4. Karena di sini Gx-nya ada tambah 10, kamu tambahkan 10 di sini. Oke. Nah, min 2 itu kita masukkan ke dalam. Jadi min 6x, min 2 kali min 4 jadi 8, ditambahkan sama 10. Jadi min 6x, 8 tambah 10 berapa? 18. Seperti itu tuh. Seperti itu dia ya. Nah, sekarang yang C, saya tanya f bundaran g bundaran h dari si x ya. Nah, berarti ini artinya f g h x ya. Nah, berarti f g hx kita apa? X kuadrat ya kan. Nah, sekarang x kuadrat ini pertama kali kita masukkan dulu ke g. Nah, jadi
F. Nah, si X kuadrat kita masukkan dulu ke G. G kita kan min 2X tambah 10 kan. Jadi, min 2X kuadrat ditambah 10. Nah, jadinya F. Kita selesaikan. Min 2X kuadrat tambah 10. Nah, selanjutnya, min 2X kuadrat tambah 10 ini kita substitusikan ke F. Nah, sebagai X untuk si F. Nah, si F kita kan 3X kurang 4 kan. Berarti 3, X-nya kita ganti jadi nih. Min 2X kuadrat tambah 10 dikurangkan sama 4. Nah, kita selesaikanlah. Min 6X kuadrat tambah 30 dikurang 4. Jadi, min 6X kuadrat ditambahkan sama 26. Seperti itu deh ya. Terus kalau misalnya lagi nanti ada yang ditanya seperti ini, fx kita adalah 3x kurang 4, kemudian hx kita adalah x kuadrat. Nah, yang ditanya samamu adalah h komposisi fx. Nah, berarti itu sama aja dengan h fx ya. Nah, jadi h fx kita apa? 3x kurang 4. Berarti 3x kurang 4 ini nanti sebagai x untuk si hx. Nah, hx kita kan 3x kuadrat kan, berarti x yang di sini ubah jadi 3x kurang 4. Nah, jadinya 3x kurang 4, karena di sini dia kuadrat, maka di sini pun kuadrat. Nah, 3x kurang 4 kuadrat itu kan artinya 3x kurang 4 dikali sama 3x kurang 4 ya. 3x kurang 4. Nah, kamu selesaikanlah dengan cara kali pelangi ya. Berarti jadinya 9x kuadrat minus 12x minus 12x ditambah sama 16. Jadi 9x kuadrat kurang 24x ditambah sama 16. Seperti itu dia. Nah, ini fungsi dalam bentuk pecahannya. Yang ditanya adalah F bundaran GX. Berarti kita jawablah F bundaran GX itu artinya F GX ya. Nah, berarti ini jadinya F GX kita apa? 2X per 3X tambah 1 ya. Nah, 2X tambah 3X tambah 1 ini kita masukkan ke si F. Nah, kita masukkan kemana? Sebagai X-nya. Nah, si fx kita kan 3X ya. Berarti 3X-nya kita ubah jadi 2X per 3X tambah 1. Nah, per, ini kan 2X ya. Berarti 2 dikali X-nya ubah jadi 2X per 3X tambah 1. Nah, dikurang sama 1. Seperti itu ya. Kemudian kita selesaikanlah ini. 3 kita kalikan ke dalam ya. 3 ini cuma dikalikan ke 2X aja. Jadinya 6X per 3X ditambah 1. Oke. Dibagi sama ini. 2 pun kalikan ke 2X aja ya. Jadi 4X per 3X tambah 1. Dikurang 1. Oke. Selanjutnya kita selesaikan. Jadi 6X per 3X tambah 1 ya. Nah, dibagi sama, ini kan dia pecahan dikurang sama bilangan bulat. Berarti kita harus samakan penyebut. Karena penyebutnya di sini adalah 3X tambah 1, buatlah nanti jadi 3X tambah 1 semua penyebutnya. Nah, ini kan kurang ya, hati-hati buat tambah kurung. Jadi, 1 itu sama dengan 3X tambah 1 per 3X tambah 1 ya. Nah, kemudian kita selesaikanlah dia. Jadinya 6X per 3X tambah 1 ya. Per lagi. Nah, ini kan udah sama penyebutnya. Tinggal kita kurangkan. Kita satukan aja ya. Jadi, ini artinya 4X dikurang 3X dikurang 1 ya. Penyebutnya jadi 3X tambah 1. Nah, ini kan pecahan dibagi sama pecahan ya. Nah, kalau di sistem operasi pecahan kan pembagi ini bisa kita ubah jadi perkaliannya. Jadi ya 6X per 3X tambah 1
ini dibuat jadi kali dengan syarat penyebut dan pembilangnya diputar ya. Jadi 3x tambah 1 per 4x kurang 3x dikurang 1. Nah, jadinya 6x per 3x tambah 1 dikali 3x tambah 1 per 4x kurang 3x kurang 1 itu jadinya x kurang 1 ya. Nah, karena ini perkalian, ini sama ini bisa kita coret. Jadi hasil akhirnya adalah 6x per x kurang 1. Inilah yang menjadi hasil dari f bundaran Gx. Nah, ini sekarang ada dua fungsi dan ditanya sekarang G bundaran F min 1. Berarti ini sama aja dengan kita cari aja dulu G bundaran Fx-nya. Nah, ini kan jadinya G Fx ya. Nah, berarti ini jadi G X kuadrat ditambah sama X, ya kan? Karena kan si Fx-nya itu ya. Kemudian X kuadrat tambah X ini kita substitusikan ke X kuadrat tambah 1. Jadi setiap ada X di Gx, kita ubah jadi X kuadrat tambah 1, X kuadrat tambah X ya. Nah, ini X kuadrat, berarti X-nya ubah jadi ini. Jadi X kuadrat ditambah X, karena di sini dia kuadrat, di sini pun kuadrat. Kemudian di sini ada tambah 1. Nah, istilahnya inilah yang jadi GOFX-nya. Nah, sekarang kita carilah GOF min 1. Nah, berarti nanti setiap ada X di sini, kita ubah jadi min 1. Jadinya min 1 dikuadratkan, ditambahkan sama min 1, dikuadratkan lagi, ditambahkan sama 1. Nah, kita selesaikan. Min 1 kuadrat berapa? 1 kan? Nah, tambah dikalikan min 1, min 1. Di sini kuadrat, ditambahkan 1 ya. Nah, 1 kurang 1 kan 0. Kuadrat ditambahkan 1, berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, kemudian nomor 4. Misalnya ada nanti Fx sama dengan 3x kuadrat kurang 2x kurang 1. Kemudian Gx-nya adalah akar X dikurangkan sama 3. Yang ditanyakan samamu F bundaran dari Gx ketika di mana X-nya sama dengan 16. Nah, berarti itu artinya yang ditanyanya adalah F bundaran G ketika X-nya 16. Nah, berarti itu bisa kamu kerjakan jadi F G 16 gitu ya kan. Nah, jadi sama dengan F G 16. Berarti 16 ini kamu substitusikan ke X pada Gx ya. Karena di sini akar X berarti jadi akar 16 dikurangkan sama 3. Nah, jadi F akar 16 berapa? 4 kurang 3 kan? Nah, jadi F1. Nah, kalau udah F1 ya seperti nilai fungsi yang biasa aja ya. Jadi 1 ini kamu masukkan ke Fx. Jadi 3 kali 1 kuadrat kurang 2 kali 1 kurang 1. Jadi 3 kurang 2 kurang 1 sama dengan 0. Seperti itu dia. Nah, ini yang kelima. Ada dua fungsi. Diketahui nilai dari F bundaran GP itu 105. Berapa nilai P-nya? Berarti kita kalau menjawab tipe soal seperti ini, kita mulai dari yang nilai F bundaran GP. Berarti F bundaran GP sama dengan 105. Nah, F bundaran GP itu kan artinya X-nya jadi P ya. Berarti FGP, itulah maksudnya kan. Itulah yang hasilnya 105. Nah, FGP
ini GX, berarti setiap ada X ubah jadi P. Ini kan 4X tambah 5, jadi 4P tambah 5, gitu ya. Sama dengan 105. Nah, 4P tambah 5 ini kamu masukkan ke Fx. Berarti ini kan 3X tambah 1. Jadi 3, 4P tambah 5. Karena sini ada tambah 1, kamu buat tambah 1. Itulah yang hasilnya 105. 3 kamu masukkan ke dalam. 12P tambah 15 tambah 1 sama dengan 105 ya. 12P tambah 16 sama dengan 105. 12P sama dengan 105 dikurang 16. 12P sama dengan 89 ya. Berarti P kita adalah 89/12. Seperti itu dia. Nah, ini tipe soal yang ke-6. Ada dua fungsi, kemudian dibilangnya FOG2 itu sama dengan GOF-2. Tentukan 5N, berarti kita perlu mencari nilai N-nya ya. Nah, kita mulai dari yang ini. Berarti F komposisi G2 sama dengan G bundaran F-2. Nah, FOG2 dulu. FOG2 itu kan artinya FG2, ya kan? Itu sama dengan GF-2. Nah, selanjutnya kita selesaikan dulu FG2. FG2 berarti G2 dulu. 2 ini masukkan dulu ke G. G-nya kan 2X kurang 3 ya. Jadi 2 kali 2 kurang 3 dulu. Sama dengan G. Ini F-2, berarti min 2 ini kamu masukkan ke Fx, berarti jadinya min 2 kuadrat ditambah N kali min 2. Nah, kita selesaikan. 2 kali 2 kurang 3 itu 1 ya. Sama dengan G, min 2 kuadrat 4, N kali min 2, min 2N. Oke. Nah, F1 itu maksudnya 1 kamu masukkan sebagai X untuk F. Kita kan X kuadrat tambah NX ya. Jadi 1 kuadrat tambah N kali 1. Kemudian G4 kurang 2N. Berarti 4 kurang 2N ini kamu masukkan sebagai X untuk si G, ya kan? Berarti 2X. X-nya ubah jadi 4 kurang 2N. Karena di GX itu ada kurang 3, kamu buat juga kurang 3 di sini. Jadi 1 tambah N, 2 kamu masukkan ke dalam, 8 kurang 4N dikurangkan 3. Yang ada variabel N-nya pindahkan ke ruas kiri, dan yang tidak ada variabelnya pindahkan ke ruas kanan. Ingat, untuk setiap perpindahan suku perubahan tanda ada ya. Jadi N tambah 4N sama dengan 8 kurang 3 kurang 1. N tambah 4N itu 5N. 8 kurang 3 kurang 1 itu sama dengan 4. Ya kan? Berarti N-nya sama dengan 4/5. Oke, sudah dapat N-nya. Yang ditanya adalah 5N. 5N itu artinya 5 dikalikan sama 4/5. Kamu selesaikan, itu nanti hasilnya adalah 4. Seperti itu dia. Oke. Nah, untuk komposisi fungsi seperti itu kira-kira tipe soalnya. Yang penting kamu teliti dalam memasukkan apa yang diminta sesuai dengan soal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi inverse. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi inverse. Nah, fungsi inverse itu sering disebut juga sebagai fungsi kebalikan, yang merupakan sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Jadi, nanti kalau fungsi inverse itu dia dilambangkan misalnya inverse dari fungsi fx, berarti jadi f pangkat min 1x. Pokoknya nanti kalau ada pangkat min 1 dari fx gitu, atau gx atau hx, itu berarti menanyakan tentang fungsi inverse. Jadi istilahnya gini, kalau udah kita ketahui dia fx-nya berapa gitu ya kan, untuk membuat inverse-nya itu kita buat jadi x sama dengan, seperti itu ya. Nah, supaya tidak bingung apa itu fungsi inverse, kita lanjut ke contoh aja.
Jadi kalau misalnya nanti ada fx-nya itu diketahui 5x tambah 20. Nah, tentukan inverse dari fungsi fx. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini, fx sama dengan 5x tambah 20. Jadi, kalau mau menentukan seperti ini, ubah dulu si fx itu jadi y. Nah, 5x tambah 20. Jadi kalau untuk mencari inverse itu, ubah fungsi fx itu jadi x sama dengan. Jadi setelah kita ubah y sama dengan 5x tambah 20, gimana caranya supaya persamaan ini jadi x sama dengan? Berarti kan jadinya y dikurang 20 sama dengan 5x. Nah, kita perlu jadi x sama dengan. Di sini 5, berarti semua ruas kita bagi sama 5. Y per 20 bagi 5 sama dengan x. Ini saya putar jadi x sama dengan y kurang 20 per 5. Nah, kalau udah seperti ini, kalau udah x sama dengan y kurang 20 sama dengan 5, yang di ruas kanan itu tidak lagi ada x, berarti tinggal kita ubah aja x-nya ini jadi f inverse x, kemudian y yang di ruas kanan itu ubah aja jadi x kurang 20 per 5. Udah selesai. Inilah yang jadi inverse fungsi fx. Gampang kan? Kemudian yang kedua, kalau ada nanti fx-nya itu 2x kurang 5 per x tambah 1 misalnya. Yang ditanya samamu adalah f inverse x. Nah, berarti kalau ketemu soal seperti ini, ingat kalau inverse itu kamu kuncinya harus mengubah jadi x sama dengan. Berarti ini kan awalannya fx kan. Fx itu ubah jadi y sama dengan 2x kurang 5 per x tambah 1 ya. Nah, kemudian x tambah 1 ini kamu kalikan ke y. Berarti y kali x tambah 1 sama dengan 2x kurang 5. Y yang ini kita kalikan ke dalam. Jadi xy ditambah y sama dengan 2x dikurang 5 gitu ya. Nah, yang ada x-nya kita dekatkan. Jadi xy kurang 2x, yang nggak ada x-nya pindahkan ke ruas yang lain. Nah, seperti ini ya. Nah, xy sama min 2x ini kan ada x masing-masing ya. Jadi kita buat di x dulu, kita buka kurung, jadi y dikurang 2 ya. Sama dengan min 5 kurang y. Nah, kita kan kuncinya supaya inverse itu jadi x sama dengan. Berarti x sama dengan min 5 kurang y per y dikurang 2. Oke. Nah, setelah udah jadi x sama dengan ini, di ruas kanan ini tidak ada lagi x, berarti x yang ini ubahlah jadi f inverse, ya kan? Jadi, f inverse x sudah kita ubah jadi f inverse, y ubah jadi x, jadi min 5 kurang x per x kurang 2. Atau bisa juga f inverse x sama dengan min x kurang 5 per x kurang 2. Seperti itu dia. Nah, untuk yang pecahan itu dia ada cara cepatnya ya. Ada cara cepatnya pakai rumus Oreo dia. Jadi kalau ada nanti fx-nya itu ax tambah b per cx tambah d, bisa kamu selesaikan seperti ini. Untuk inverse-nya, inverse x-nya, yang d ini kamu ganti ke tempat si A, kemudian kamu kalikan minus. Kemudian yang si A pun kamu tukar ke si D, kemudian kamu kali minus. Gitu ya. Jadi nanti inverse itu jadi min dx ditambahkan b per cx dikurangkan sama A. Gitu ya. Kita coba ke soal yang tadi. Ke soal yang tadi ya. Fx kita tadi kan 2x kurang 5 dibagi sama x tambah 1. Kalau mau memakai cara cepat, berarti f inverse x-nya jadi 1 ini kita tukar ke 2 ya, terus kita kalikan minus. Jadi
1 dikalikan minus kan min 1 ya. Min 1 dikalikan sama X jadi min X kurang 5 per X 2 yang di sini kita tukar ke tempatnya si 1 tapi juga dikalikan minus. Berarti 2 dikalikan sama minus sama dengan minus 2. Nah, bisa kamu cek jawaban kita memakai cara cepat tadi sama cara yang lamanya sama atau enggak? Pasti sama. Ya, gampang ya. Ini sudah saya ringkas. Jadi ada beberapa fungsi asal dengan fungsi inversnya bagaimana rumusnya sudah saya persingkat. Nah, untuk mendapatkan fungsi inverse seperti ini, caranya seperti yang cara sebelumnya sudah saya ajarkan tadi ya. Nah, ini supaya gampang aja kamu mengikuti pola ini aja. Oke. Nah, ini saya ada fungsi fx-nya ini, tentukan f inverse 7. Berarti kita cari dulu f inverse x-nya ya. Saya pakai cara cepat aja. Jadi 2x tambah 1 per x kurang 2 juga ya. Kamu bisa cek benar atau enggak ya. Jadi f inverse 7. Berarti 7 ini kita masukkan ke sini ya. Berarti jadi 2 kali 7 tambah 1 per 7 kurang 2. Jadi 14 tambah 1, 15 per 5. 15 bagi 5 sama dengan 3. Seperti itu dia. Nah, tadi kita sudah membahas tentang fungsi komposisi, kemudian kita sudah membahas tentang inverse. Nah, fungsi komposisi itu sendiri pun dia memiliki inverse. Nah, jadi kalau ada nanti F bundaran G diinverskan X, itu berarti nanti cara pengerjaanmu adalah G inverse bundaran F inverse. Gitu caranya nanti ya. Nah, begitu juga nanti kalau ada yang G komposisi F inverse pun, jadi kita balikkan F inverse bundaran G inverse ya. Begitu juga kalau nanti tiga fungsi F bundaran G bundaran H kita inverskan, itu jadinya nanti H inverse bundaran G inverse bundaran F inverse dari si X gitu ya. Nah, supaya gampang kita masuk ke contoh ya. Nah, contohnya misalkan fx kita 4x kurang 5, gx kita 4x tambah 3. Yang ditanya adalah tentukan f bundaran g inverse dari si x. Berarti cara menjawabnya kita tentukan dulu masing-masing inverse setiap fungsi ya. Untuk fungsi fx sama dengan 4x kurang 5 dulu. Kita cari ya. Berarti ini pakai cara cepat tadi, f inverse-nya ini nanti adalah x tambah 5 per 4. Oke. Kemudian untuk si gx pun dia kan jadinya 4x tambah 3 ya. Nah, berarti untuk G inverse-nya pun pakai cara yang tadi, berarti nanti jadinya X kurang 3 per 4. Seperti itu ya. Udah kita dapat F inverse-nya dan G inverse-nya. Sekarang kita mau mencari F bundaran G inverse-nya. Nah, F bundaran G inverse itu kan tadi sudah saya bilang itu G inverse bundaran F inverse ya. Jadinya G inverse F inverse X. Oke. Berarti ini jadi G inverse F inverse kita tadi apa? F inverse kita adalah X tambah 5 per 4. Nah, X tambah 5 per 4 ini kita masukkan ke G inverse. Jadi X kurang 3 per 4. X-nya ubah jadi X tambah 5 per 4 dikurang 3, kita bagi sama 4 ya. Nah, kemudian ini jadinya X tambah 5 per 4. Kita samakan penyebutnya, 3 itu berarti jadi 12 per 4 ya. Dibagi sama 4. Nah,
Ini kan udah sama penyebut, kita selesaikan pembilangnya. Jadi X dikurangkan 7 per 4 ya. Terus ini dibagi lagi sama 4. Nah, ini bisa kita buat jadi X kurang 7 per 4 dikali 4 yang di sini kan 4 per 1 ya. Karena kita ubah jadi kali, jadi 1 per 4. Jadi ini jadi X kurang 7 per 4 kali 4 berapa? 16 ya. Nah, terus kalau misalnya saya tanya nanti F komposisi G inverse, di sininya X-nya 0. Nah, F komposisi G inverse-nya kan X kurang 7 per 16 kan. Berarti setiap ada X kita ubah jadi 0. Berarti 0 kurang 7 per 16. Jadinya min 7 per 16. Begitu, seperti itu dia ya. Nah, untuk materi kita kali ini sampai sini aja dulu. Kamu pahami betul-betul, materi ini cukup gampang, yang penting kamu adalah teliti. Oke. Untuk pertemuan hari ini sampai sini aja. Semoga kita bisa lanjut ke pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.